Nah, sekarang kita mau pasang kampas rem ya. Semua kita udah cat bagian-bagian rumah kampasnya, terus tromol juga udah. Nah, sudah siap semuanya. Silinder atau bak rem belakang ya udah siap. Ini juga semuanya udah kita bersihkan semuanya, udah mantap. Kampas rem udah ready, tinggal dipasang. Nah, kampas sudah terpasang semua ya. Jadi seperti ini. Ini otomatisnya, ini pernya untuk narik otomatis. Pernya dari atas, dari luar ya. Kadang juga ada yang dari dalam. Tapi ini dari luar. Yang bersisi banyak pernya di sebelah sini. Yang di bagian depan, sedangkan yang kosong di bagian belakang. Karena apa? Kalau ini di sini karena nanti akan kena gigi otomatis ya. Gigi geser otomatis. Jadi dia harus netral, nggak boleh ada sentuhan kecuali plat geser otomatis ya. Ini namanya plat geser. Kalau di handrem dia semakin jauh jaraknya, maka dia akan semakin gerak untuk menekan gigi geser otomatisnya ya. Seperti ini. Terus klemnya, pakunya ini seperti ini. Yang bawah cukup per aja. Yang bawah cukup per, nggak ada apa-apa ya. Terus di sini seperti ini penarik handremnya, luasnya ya di sini. Nah, di sini juga ada alurnya untuk tali handrem. Nah, di sini pas posisinya. Nah, ini. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Tinggal kita pasang tromolnya. Oke. Setelah dipasang semuanya mekanismenya, pernya yang full di depan, yang kosong di belakang. Begitu pula otomatis penariknya, plat penarik otomatis seperti ini. Pernya bagian di dalam ya, terus dia di bagian dalam. Ini giginya, gigi gesernya, gigi gesernya seperti ini ya. Jadi dia ini dratnya drat kanan. Kalau yang sebelah kiri, ini kan sebelah kiri, jadi dratnya ini drat kanan, sedangkan yang sebelah kanan itu dratnya drat kiri. Sekarang kita pasang tromol, kita setel dulu, oke? Ya, sip, sip, lepas, keren, oke, sip, keren, oke, sip. Cakram udah kita pasang semua, udah oke. Ganti kampas yang baru. Yang lama udah tipis ya. Yang sebelah kanan lagi dipasang. Sudah di track, Pak. Nah, masang kampas rem Ranger T6 juga nggak boleh kebalik ya. Jadi ada bagian dalam sama bagian luar itu berbeda. Perbedaannya ada knocknya di situ ya. Dia pakai knock. Nah, bedanya itu di sini. Kalau yang begini bagian luar, bagian sebelah sini,
Nah, kalau yang ini bagian dalam, bagian sini. Nah, beda posisi. Nah, ini taruh di sini. Kan beda knopnya. Nah, ini ada knop garis, sama ini ada knop titik. Nah, ini balik. Nah, ini posisinya di sini. Nah, ini di sini. Dari luar masuk, contoh kayak gini. Dari luar masuk dulu. Nah, ini kan ini harus di luar karena ini dapat yang ini. Nah, kan dia nggak kena. Nah, ini yang membedakan ya. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Nah, ini bekas pegangan kalipernya. Ini bekas tekanan piston ya. Nah, rack steeringnya udah dirakit. Untuk video perakitan dan ganti sealnya ada di video sebelumnya ya. Jadi tidak jadi satu dengan video konten mobil ini. Jadi supaya khusus untuk video power steering Ranger T6. Nah, sekarang karena sudah selesai, sekarang kita mau pasang di mobilnya. Ini ya. Nah, jadi kita siapkan alat-alatnya, baut-bautnya di depan mobil, oke? Kalau Ranger cukup mudah ya. Jadi bautnya hanya dua. Satu di sini, satu di sini. Dan kita tinggal masukin bautnya seperti ini. Dan angkat rack steeringnya, pasin dengan joint steer yang ada di atas ya. Sudah kita pasang murnya, bautnya juga. Terus ini joint steernya udah kita pasang di atas. Ini udah kasih baut, tinggal dikencangin aja. Jadi cukup simpel kalau rack steeringnya Ranger T6. Ini sebelah kiri. Kalau dari bawah ya. Nah, ini seperti ini. Sekarang saya ngencengin murnya dulu. Setelah itu pasang pipa-pipa dan rack end serta tirot. Oke. Mesinnya udah kita cat silver, bersih ya, bersih semuanya. Cuman ada beberapa yang nggak bisa kena sama spet, agak nyelempit ya, jadi susah. Nah, kalau ini sudah bersih, ini juga udah kita cat, udah bersih semua supaya nggak berkarat lagi, aman ya. Karena mobilnya masih bagus, masih utuh. Meskipun mobilnya spek rendah, nah nanti akan kita rubah menjadi Raptor. Tapi kita beresin dulu bagian mesin dan kelistrikan, oke? Nah, sekarang kabel-kabelnya sudah kita bungkus rapi. Lanjut kita untuk pemasangan radiator. Jadi ini bracket radiator, dudukannya kita pasang dulu.
Nah, setelah itu nanti kita pasang semua selang-selangnya, connecting semuanya, kita bleeding, kita pasang intercooler turbo semuanya, dan kita pasang aki, kita coba hidupkan lagi. Oke? Nah, sekarang udah kita pasang semua. Ini sedang mau pasang aki. Nah, kalau kabel-kabel sudah rapi ya. Kita lihat selang-selang udah bersih, rapi semuanya. Udah kita cuci. Ini sebelumnya selang turbonya putus, disambung besi dan bocor, banyak oli ya, nyiprat sana kemari, ini basah oli semua. Sekarang kita ganti baru, harganya 1,5 juta yang orisinil. Kita mau tes ini akinya agak loyo ya. Kita tes dulu, hidupin sambil kita isi coolant ya. Nah, ini kita isi sama papi supa angkat. Nah, di sini kita buka ini selang bleedingnya. Karena ngisi radiator ya, ngisi air radiator di tangki reservoir. Nah, di sini nggak ada tutupnya, jadi di sini kita buka selangnya yang ke tabung reservoir, dan kita lihat sampai dia keluar. Nanti kita langsung tutup ya, sampai keluar terus. Terus isi sampai keluar terus. Nah, kebetulan off dulu. Kebetulan termostat ini, termostat yang di sini ya, ini sudah kita kasih lubang 2 biji yang kecil, diameter lubangnya 2 mili ya. Terus lagi sih sampai keluar sini tuh. Coba lihat penuh nggak di situ. Itu Beruga soalnya. nah, ini di sini belum keluar ya. Kita sambil starter apakah dia bersirkulasi. Harusnya dia sudah keluar di sini. Coba starter pi. Nggak perlu, starter biasa aja. Power steering kita isi pelan-pelan ya. Jadi isi full kesedot, matiin lagi, isi full kesedot, matiin lagi sampai dia betul-betul posisinya normal ya. Tidak kesedot terus. Terus lagi sedikit. Hop. Udah cukup. Nanti dia turun. Diam. Naik turun. Turun. Iya. Karena baru dikuras, terus airnya nggak bisa ngalir ya. Airnya nggak bisa mengalir meskipun udah diisi penuh, meskipun mesin dihidupin, di sini nggak bisa. Karena ini udah dibuka ya. Nah, ini dibuka, selangnya nggak bisa, masih belum bisa keluar airnya, maka ini harus disemprot pakai kompresor. Selang ini kita semprot pakai kompresor, tapi posisi tutup reservoirnya harus ditutup rapat ya, supaya tekanannya air itu masuk ke dalam sini. Baiknya nanti mesin sambil hidup kita isi dulu lagi, kita isi dulu tabungnya, tabung reservoirnya pakai coolant. Ambil lagi nih. Ini coba kita starter ya. Kita coba starter lagi mesinnya. Nah, itu kita tutup rapat tabung reservoirnya. Nah, udah cukup. Starter.
udah mau mulai keluar nih. Ini mana lagi betul. Yes, kamu tinggal terus. Ini sudah pas di garis maksimalnya ya. Ini karena lumpur kotoran pernah pakai air biasa. Nah, sekarang kita ganti oli transmisi ya. Tempat buangnya di sini. Yang dari bodinya, bodi transmisinya, tempat buangnya di sini. Ngisinya di sini ya. Jadi agak sedikit mirip dengan baut-baut yang seperti ini ya. Ini baut kunci L besar, ini kunci L kecil. Jadi bautnya seperti ini. Nah, ini mirip. Jadi kita hati-hati, jangan sampai nanti salah buka baut ya. Ini baut-baut besarnya. Jangan sampai itu nanti baut transmisinya kita buka, bukan baut pengisian penggantian oli. Kalau ganti oli transfer case di sini ya, ini di sini, buangnya di sini, ngisinya di sini. Nah ini. Setelah bagian kaki-kakinya udah beres, sekarang kita memperbaiki power window. Jadi power windownya itu kebetulan yang sebelah kiri depan itu dia bermasalah. Jadi kalau turun nggak mau naik, ternyata motornya loyo ya, sudah nggak bisa ngangkat. Nah ini dia model power window-nya universal, bukan orisinilnya, karena hasilnya dia pakai engkolan. Nah tapi mekanisme regulator power window-nya dia pakai tali seperti ini tali nih.
dia pakai tali, ya kan. Nah ini di sini tempat gulungannya. Untuk naik turunnya di sini mekanismenya. Ini ada selingnya di sini untuk yang sisi kanan, sisi depan sama belakang, jadi dua ya untuk naik turunnya. Nah terus karena biayanya mahal, kalau kita ganti regulator yang per window bisa-bisa 1 biji itu kalau nggak salah hampir 2 juta ya regulatornya aja. Untuk menghemat biaya, jadi memakai regulator per window universal seperti ini, dan ini pun juga mahal ya. Harganya bisa kalau depan belakang itu tembus biayanya sekitar 3,5 juta lah 4 pintu, 3,5 juta sampai 4 juta. Itu lengkap dengan kabel-kabelnya, dengan motor per windownya, dengan tombol-tombolnya ya, sekitar 4 jutaan lah kurang lebih seperti ini tombolnya. Nah ini kebetulan motornya dia udah loyo, udah sebongkar. Yang sebelah kiri udah sebongkar, udah ada kan, itu udah ada, udah copot. Nah jadi lagi nunggu proses pengambilan di toko, jadi nanti kita pasang sambilan menunggu barangnya datang. Saya merapikan kabel-kabel yang di bawah dashboard. Nah yang di bawah dashboard ini kebetulan ini ada kabel-kabel banyak ya. Ini untuk relay lampu sorot yang di atas. Nah di sini ini relay lampu sorotnya, ini relaynya, sedang ini relay untuk power windownya. Ini modul remote-nya ya, sistem locking pintunya, central lock-nya. Dia nggak pakai ini ya, nggak pakai apa, lock manual, artinya mekanisme seperti mekanisme manual biasa seperti Avanza, dia nggak ada. Tapi dia by motor ya, dia digerakkan oleh motor. Untuk lock pintunya dia pakai motor, semua pintu pakai motor. Jadi di sini ada tombol central lock-nya ini. Ini tombol central lock-nya. Nah, ini kalau ditombol seperti ini, central lock-nya kunci. Nah, tombol lagi itu dia terbuka. Jadi semua seperti itu ya. Semua seperti itu pakai tombol untuk kunci. Dan switch pintunya pun juga jadi satu dengan central lock-nya. Cuman yang belakang sebelah kiri nanti kita bongkar lagi, masih ada masalah. Masalahnya masih belum bisa kunci. Nanti kita cek kira-kira apakah masalahnya di motornya atau gimana. Sekarang saya mau rapiin dulu kabel-kabel ini biar nggak semrawut dan aman. Jangan sampai nanti ada masalah konslet atau gimana. Oke. Ini saya buatkan modul pengaman arus ya, supaya nanti arus yang dari tombol modul central lock bawaannya dengan modul remote tidak bertabrakan, sehingga nanti menyebabkan arus modul atau modulnya rusak kalau nanti saling memberikan setrum ya. Misalnya dari modul remote keluar setrum untuk kunci, sedangkan dari tombol nggak ada, biasanya arusnya bertabrakan. Nah, kalau sudah bertabrakan terkadang modulnya rusak. Jadi ini saya buatkan modul pengaman, sebenarnya jadi dari rangkaian relay ya. Ini bisa kita lihat di sini. Kalau outputnya ini yang putih, kalau input ada dua, ini bisa yang hijau dan abu, itu adalah inputnya dari remote, modul remote. Sedangkan yang ungu dan biru itu dari central lock atau tombol central lock bawaan mobil ya. Jadi kuncinya ada di sini. Ini 87-nya mengambil minus salah satunya, ambil strum minus, dan satunya lagi ambil strum plus. Jadi nanti akan bolak-balik ya. Ini outputnya yang ke durlock, ini yang ke durlock atau motor central lock yang ini. Nah, sedangkan ini abu dan hijau ke remote bisa, atau ke modul bawaan bisa. Sedangkan yang ini dari remote bisa, dari modul bisa. Jadi salah satu kita pakai, ini bisa dari tombol central lock yang bawaan asli, ini yang dari remote. Sekarang kita langsung pasang, oke. Nah beginilah penampakan safety box-nya setelah kita kasih box. Langsung saja kita aplikasi ke mobilnya. Jadi ini adalah kabel yang ke sini ya, ada dua ini, warna ungu dan warna abu-abu. Ini yang besar, ini kabel besar ini untuk motor central lock yang di sini ya, untuk kunci lah istilahnya. Ada satu untuk switch pintu dan satunya lagi untuk sensor buka tutup. Yang dari yang ke ini ya, yang ke modul. Jadi kalau dikunci atau dibuka di sini ada 3. Mungkin jadi minus. Nah, ini outputnya, di sini ada switchnya, switch pintunya, ini motornya untuk central lock. Ini kabelnya udah diputus oleh bengkel sebelumnya. Nah ini mau saya
sambung. Ini kabel yang dari modul harusnya dia begini ya. Nah ini diputusin harusnya di sini, dan ini yang di sini. Nah seperti ini. Ini mau saya aktifkan supaya tombol yang di sini, ini tombol kuncinya ini bisa tetap dipakai ya. Karena kalau ini dipencet tombolnya nggak mau kunci, jadi dia hanya bisa dikunci melalui remote dan dikunci manual. Nah, ini nanti safety box inilah yang berperan penting. Dua-duanya bisa kepake tanpa terjadinya arus benturan antara arus dari modul bawaan dengan modul remote. Oke. Nah seperti inilah penampakan jalur kabelnya setelah kita pasang kabel-kabelnya. Ini kabel yang dari modul central lock bawaan, ini dari modul remote, dan yang putih ini ke arah motor central lock yang di sini ya. Nah ini. Terus kita bisa coba. Jadi kalau misalnya dia ada masalah, kita balik-balik aja. Jadi arusnya sudah tidak bertabrakan lagi antara arus yang dari modul remote ini dengan modul bawaan yang ada di BCM. Jadi aman ya. Jadi meskipun dia saling mengeluarkan setrum, maka akan tetap terpisah karena ada permainan relay di dalam. Jadi ini adalah bisa dikatakan modul, bisa juga dikatakan pengaman arus agar tidak bertabrakan arusnya. Sekarang mau kita coba. Dan ini pintu saya kunci secara manual di sini ya. Nah sekarang saya tes dulu untuk kunci pintunya. Nah ini sudah kunci, lampunya nyala. Kita tes buka pintunya, tidak mau terbuka. Dan yang di sini juga, ini kan sudah kunci nih, jadi nggak akan terbuka setelah saya cabut. Setelah saya tarik, nggak akan terbuka. Nah ini tetap terkunci. Nah setelah saya buka tombol kuncinya, nah ini pintu kita buka bisa. Ini juga door locknya bisa terbuka. Saya cabut, tarik ya. Nah, langsung terbuka. Untuk tombol sudah aman, sudah oke. Jadi di modul remote juga nggak ada arus yang masuk, terputus langsung. Sekarang saya coba ngunci. Ya. Buka, kunci, 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 buka, buka. Oke, sekarang udah pas ya. Nah, sudah aman. Nah, kabel-kabel sudah kita rapikan semuanya. Modul-modul udah kita gantung. Kabel-kabel tambahan dari modul udah kita rapikan semua di kabel tis. Memang masih belum bisa lebih rapi lagi ya. Ini juga kita bungkus rapi jalurnya. Nah, itu modul atau pengaman arusnya kita taruh sana, sama modul pedal boxnya. Jadi pedalnya ini ada setelannya ya. Ini kan pedalnya pakai sensor nih. Itu ada modulnya di sana itu. Ini nih. Jadi sebelum soket yang dari ECU, sebelum masuk ke sini dia masuk ke modul ini dulu, pedal box. Nah ini ada tombol resetnya di sini. Ini mau di reset seperti ini. Saya kontak on, saya starter ya, tes starter. Saya starter, hidupin. Nah ini kalau R25, ini R ya, bukan A. Kalau di gas sedikit responsif. Nah kalau saya setel lagi, saya setel pakai R39, lebih gila lagi. Saya setel. Kalau ini loyo ya, loyo. Di gas nggak bisa. Nah, kurang tenaga kalau yang ini. EC9 kurang tenaga. Ini normal, ini normal dari bawaan pabrik. Nah, ini lebih. R19.
Oke, seperti itu fitur-fitur yang ada di mobil ini. Sekarang saya mau tutup rapi bagian sini dan mau rencana buka setir ini untuk di retrim ulang. Oke. Nah, pintunya sudah oke. Ini sudah bisa terkunci, yang sebelumnya nggak bisa ya. Nah, dikunci juga udah di remote juga udah bisa. Dan tadi malah sebelumnya waktu kesini tuh diikat pakai tali strap. Nah, itu talinya tuh supaya pintunya nggak bisa buka, bisa strap. Sekarang udah bisa normal karena ada di bagian door lock-nya di dalam yang patah. Udah kunci juga udah bisa, aman. Kalau power window, memang power window-nya sedikit seret yang sebelah kiri. Jadi agak berat kalau kita tes dulu turun. Tes turun bisa, nanti naiknya dia agak berat sekali. Apalagi mesin tidak hidup. Kalau mesin hidup sih cepat ya. Karena tegangan voltnya itu 14 volt kalau mesin hidup. Nah, ini kan cuma 12 volt, jadi agak berat. Bagian dalam sudah oke, tinggal retrim setirnya yang belum. Sudah oke semua lah yang bagian dalam. Sekarang sedikit saya mau perbaiki jalur kabel yang di bumper. Ini kabel untuk lampu rating dan lampu kotanya, tail light-nya.